Shalom saudara, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan memberi kami kesempatan kembali untuk bersama-sama bersekutu di dalam hadirat Allah. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami, sucikan kami. Kami rindu lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Roh Kudus urapi kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, baik setiap kami yang mendengar. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah delay. Saudara, kita biasanya mendengar istilah delay ini pada waktu di bandara. Ketika jam pemberangkatan pesawat itu tertunda atau ditunda atau terlambat. Jika delay sampai batas waktu yang tidak dapat dipastikan, calon penumpang bisa gelisah, bisa khawatir atau marah, dan lain sebagainya. Demikian juga jika terjadi delay dari jawaban Tuhan atas doa-doa kita terkait permasalahan yang kita hadapi, bisa menimbulkan rasa takut, khawatir, gelisah, bahkan putus asa jika tidak memahami maksud dari delay tersebut. Mari kita lihat sebuah contoh delay Tuhan atas keluarga Lazarus. Yohanes 11 ayat 3-6 dan ayat 15. Ayat 3. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya yaitu Maria dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, kata Yesus. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Mengapa Yesus menunda pergi ke Betania? Di dalam ayat 6 tadi dikatakan, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kita akan membahas tujuan delay ini saja, yang akan saya bagi dalam 2 pokok pembahasan. Yang pertama, tujuan delay itu adalah supaya kamu dapat belajar percaya. Di dalam ayat 15 tadi dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Belajar percaya kepada Yesus dalam hal apa saja. Yang pertama, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Musuh terbesar manusia adalah kematian. Jika masih sakit seberat apapun, masih punya pengharapan untuk sembuh. Tetapi jika sudah mati secara medis, secara manusia, tidak mungkin bisa hidup lagi. Itu sebabnya Marta dan Maria sama-sama berkata kepada Yesus, Tuhan,
Sekiranya engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi Marta melanjutkan, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Dari yang pertama tadi di dalam ayat 21, Marta berkata seperti itu. Mereka punya kepercayaan kepada Yesus, bahwa Yesus berkuasa untuk menyembuhkan. Sampai mereka berkata, sekiranya engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Mereka percaya Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan. Tetapi ketika Lazarus sekarang sudah mati, mereka tetap percaya. Katakan, sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Marta tidak tahu apa yang akan Yesus minta kepada Bapa sehubungan kematian Lazarus ini. Tetapi dia percaya saja. Saudara, dalam peristiwa lain Yesus berkata kepada Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Ketika Yairus datang kepadanya, Yairus bilang, Tuhan, anakku perempuan sakit, hampir mati. Datanglah, taruhlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam Markus 5 ayat 23. Sementara Yesus masih berbicara dengan yang lain, datanglah orang dari keluarga Yairus yang berkata kepada Yairus, anakmu sudah mati, jadi gak usah menyusahkan guru. Atau dengan kata-kata saya, sudah gak usah ngerepoti guru, anakmu sudah mati, sudah terlambat. Tapi Yesus berkata dalam Markus 5 ayat 36, jangan takut, percaya saja. Dan kemudian Yesus pergi ke rumah Yairus. Anak itu berusia 12 tahun dan memang sudah mati. Yesus pegang tangan anak itu dan berkata, Talita kum, artinya hai anak, aku katakan kepadamu, bangunlah. Dan anak itu bangun, saudara. Yesus berkata kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Dalam ayat 23. Ayat 25, 26, Yohanes 11. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Semua orang ini akan mati. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus, setelah mengalami kematian jasmani, akan mengalami kebangkitan dan tidak akan mati lagi selama-lamanya. Jika Yesus berkata kepada Marta, saudaramu akan bangkit, yang dikatakan Yesus ini mempunyai dua arti. Yang pertama, bahwa Lazarus akan bangkit dengan hidupnya yang lama. Maksudnya Lazarus akan mati lagi nanti. Ya. Supaya melalui kebangkitan Lazarus dengan hidupnya yang lama ini, pekerjaan Allah dinyatakan di dalam Yesus. Yang dilakukan oleh Yesus membuktikan
bahwa Dia adalah Allah. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Dan yang kedua adalah bangkit dalam hidup yang baru. Nanti setelah kematian orang percaya pada umumnya seperti itu, Lazarus ini juga akan bangkit dan setelah itu akan hidup untuk selama-lamanya. Bagi Tuhan, penyakit kecil, penyakit ringan, atau penyakit berat, bahkan kematian sekalipun adalah sama mudahnya. Yeremia 32 ayat 27 mengatakan, Tuhan berkata, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Setiap kali saya ketemu ayat ini, saya selalu menjawab, tidak ada Tuhan. Oh haleluya. Jika saat ini ada saudara yang sakit atau sakit keras, atau sedang menghadapi masalah yang besar, Tuhan berkata dan bertanya kepada saudara, sesungguhnya aku Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Jawaban saudara akan menentukan kelanjutan hidup saudara. Kalau engkau percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, maka engkau akan mengalami lawatan Allah. Tidak ada yang mustahil. Tapi kalau engkau tidak percaya, saya tidak tahu kelanjutannya bagaimana. Tetapi bagaimana jika Yesus Tuhan yang Maha Dahsyat ini tidak mau menolong kita? Belajarlah percaya bahwa yang selanjutnya tadi tidak ada yang mustahil baginya. Sekarang Tuhan mengasihi orang yang mengasihi Dia. Saudara, mungkin ada yang bertanya, bukankah Tuhan itu mengasihi semua orang? Ya, Tuhan mengasihi semua orang. Tetapi tidak semua orang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia adalah melakukan semua perintah-perintahnya. Kalau orang tidak melakukan perintah Tuhan, ada halangan yang membuat berkat Tuhan, pertolongan Tuhan sampai kepada orang itu. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus, ditulis dalam Yohanes 11 ayat 5 tadi. Dan ketika Yesus melihat Maria menangis, mereka mau pergi ke kubur Lazarus. Yohanes 11 ayat 35-36 dikatakan, maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Yesus mengasihi mereka. Bagaimana dengan mereka? Saudara, keluarga ini sangat mengasihi Yesus. Setiap kali Yesus berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, untuk mengabarkan Injil Tuhan, untuk menolong semua orang. Setiap kali mereka lewat Betania, tempat keluarga Lazarus tinggal, mereka selalu menyediakan rumah mereka untuk Yesus beristirahat. Tidak ada yang lebih diinginkan oleh Yesus selain tempat untuk beristirahat ketika kakinya merasa penat dari berjalan. Mereka menyambut Yesus dengan hangat. Bahkan dikatakan Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambut.
Ketika Maria dan Marta memberi kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sakit, tidak ada undangan untuk Yesus supaya datang ke Betania. Mengapa? Karena mereka merasa tidak perlu mengundang Yesus. Karena mereka percaya, yakin bahwa Yesus mengasihi mereka, bahwa Yesus mengasihi Lazarus. Yesus pasti datang. Orang yang mengasihi pasti punya kepedulian yang besar kepada orang yang dikasihi. Saudara, ada sebuah ilustrasi dalam peristiwa Perang Dunia yang pertama. Dua orang bersahabat terjebak di daerah musuh yang berbahaya. Satu orang terluka parah dan bersembunyi di tempat itu tentu dengan kewaspadaan. Karena dia dekat sekali dengan musuh. Dan sahabatnya sudah meloloskan diri. Tetapi tidak lama kemudian, sahabat yang sudah bisa meloloskan diri itu kembali datang dengan taruhan nyawa demi menolong sahabatnya. Dan dia yang terluka itu berkata kepada sahabatnya, "Aku tahu engkau pasti datang." Jika saat ini ada pergumulan saudara yang belum dijawab Tuhan, percayalah bahwa Yesus sayang kepada saudara. Dan dia sangat peduli. On time-nya dia akan membuat indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju, langkah iman kita maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Amin. Tadi percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya bahwa Tuhan mengasihi orang yang mengasihi Dia. Sekarang selanjutnya, percaya bahwa pencobaan tidak akan melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika terjadi delay yang berkepanjangan untuk menghindarkan rasa putus asa, salah satunya ingat ayat ini. Dan percayalah, kita sering salah ketika mencari yang terbaik untuk diri kita sendiri.
Saudara, kenapa? Kita berserah kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Kalau saat ini kita merasa begitu berat, terlalu berat, sangat berat, lebih dari biasanya, ketahuilah, selangkah lagi pertolongannya, on time-nya Tuhan tiba. Jangan lupa itu. Maka hati saudara akan dipenuhi dengan pengharapan yang besar, yang sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Belajar percaya yang selanjutnya, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita melebihi diri kita sendiri. Ketika masih bayi, makan itu disuapi oleh ibu. Bayi makan semua makanan yang disodorkan ibu ke mulutnya. Bahkan terkadang sambil menutup matanya. Saya sering melihat itu. Bayi makan sambil setengah-setengah tidur, ya, mengantuk. Dia begitu percaya apapun yang dimasukkan ke mulutnya oleh ibunya, itu yang terbaik baginya. Meskipun terkadang makanan minuman yang diberikan kepadanya itu dia tidak suka. Contohnya obat, terasa pahit. Ya. Tapi bayi itu menelan semua apa yang diberikan oleh ibunya. Seperti itu seharusnya kita percaya bahwa segala keadaan yang terjadi dalam hidup kita itu yang terbaik yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Walau yang terjadi kelihatannya tidak baik, seperti obat yang pahit, tapi itu yang disediakan Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita sering salah ketika mencari yang terbaik untuk diri kita sendiri, tetapi Allah tidak pernah salah. Contohnya, Yusuf, ketika saudara-saudaranya iri kepadanya, Yusuf ditangkap, kemudian dimasukkan sumur, kemudian dijual sebagai budak, dibawa ke Mesir, dibeli oleh Potifar, difitnah istri Potifar, dimasukkan penjara. Gak enak. Tapi tujuan yang baik dibalik semuanya itu untuk menjadikan Yusuf sebagai penguasa Mesir setelah Firaun. Dan dia bisa memelihara keluarganya dari kelaparan. Tujuan Dile yang pertama adalah untuk belajar percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, bahwa Allah mengasihi kita, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan pencobaan melebihi kekuatan kita, bahwa Dia tahu yang terbaik untuk kita. Yang terakhir, lalu kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Manusia diberi hikmat yang luar biasa oleh Allah. Bisa membuat kapal terbang, bisa membuat kapal selam, bisa membuat apartemen yang kurang lebih 4.000 kamar dengan bertumpuk-tumpuk begitu tinggi. Saya sampai kagum, kok bisa ya membuat seperti itu. Luar biasa. Tetapi siapa yang bisa menghidupkan orang mati sepandai-pandainya orang? Tidak ada. Ini
bukan saja baru mati, tapi sudah 4 hari di dalam kubur. Pekerjaan membangkitkan orang mati itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Coba saudara perhatikan kalimat yang tadi di dalam Yohanes 11 ayat 4 tadi. Akan menyatakan kemuliaan Allah, dan kalimat anak Allah akan dimuliakan. Yang pertama tadi Allah, dan yang kedua anak Allah. Melalui peristiwa ini, Yesus ingin menggugah hati orang-orang yang menolak ketuhanannya. Tuhan berkata dalam Yohanes 10 ayat 37 dan 38. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, jangan percaya kepadaku. Yang Yesus lakukan itu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Tadi di dalam kisah Lazarus, Yesus berkata di dalam doanya, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 22 Yohanes 11. Demikian juga sekarang, saudara. Lewat peristiwa corona ini, biarlah orang semakin bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan menemukannya di dalam Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat terakhir, Filipi 2 ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Delay. Tujuan dari delay yang pertama, belajar percaya. Percaya tentang hal apa? Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bahwa Yesus mengasihi orang yang mengasihi Dia. Bahwa pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Bahwa Tuhan tahu memberi yang terbaik untuk kita. Yang kedua, untuk menyatakan kemuliaan Allah. Biar lewat pandemik ini banyak yang mengakui Allah dan anak Allah, Bapa dan Yesus adalah satu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Oh haleluya. Biar iman kami boleh bertumbuh bagi kami yang sudah percaya kepadamu. Dan bagi orang yang belum mempercayai Yesus sebagai Tuhan, Roh Kudus bekerjalah. Supaya mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Allah yang dilakukan oleh Yesus. Dan mereka mau belajar untuk percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Bahwa Engkau mengasihi kami orang-orang yang melakukan segala perintah-Mu. Bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami dicobai melebihi kekuatan kami.
Bahwa Tuhan tahu memberikan yang terbaik untuk kami. Biar semuanya ini Tuhan, tujuan dari penundaan doa-doa kami, jawaban doa-doa kami, biar iman kami semakin bertumbuh dan nama Tuhan dipermuliakan, nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kembali kami satukan hati kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Tuhan, kami benar-benar mengangkat tangan kami, menyerah kepadamu, bahwa sesungguhnya kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau. Belalah bangsa kami, belalah kami Tuhan, dan belalah seluruh manusia di bumi ini. Turunkan hujan pertobatan, hujan keselamatan, supaya Tuhan boleh berbelas kasihan kepada kami, khususnya dalam menghadapi COVID-19. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa, supaya membawa seluruh rakyat bisa melalui corona ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk para medis yang bekerja di depan, yang menangani para pasien, khususnya pasien COVID-19. Berikan perlindungan yang ekstra, kekuatan, kesegaran, tetap sukacita di dalam melayani, dengan mata yang memandang kepadamu, Allah Tuhan yang Maha Dahsyat. Dan kami berdoa yang saat ini sedang terbaring sakit. Oh Yesus, kami mohon, jamahlah bilur-bilur Tuhan, memberi kesembuhan. Lewat firman Tuhan malam hari ini, biar timbul selalu pengharapan di dalam Engkau, supaya tidak pernah kehilangan pengharapan, bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Nama Tuhan biar dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Seluruh jemaat Tuhan, berkatilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala sesuatu yang engkau kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Dan sekarang saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.